Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kanjia Kaisa Putri dengan NPM 24066123018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LKPD berbasis kearifan lokal yang berjudul Mengenal Tradisi Berbagi Makanan Menjelang Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Sekolah Dasar. Pada presentasi ini, saya akan membahas 4 hal, yaitu latar belakang pemilihan kearifan lokal, keterkaitannya dengan materi pembelajaran, lalu keunggulan LKPD, serta contoh implementasi di sekolah dasar. Slide pertama, latar belakang pemilihan kearifan lokal. Nah, pada LKPD ini saya memilih tradisi berbagi makanan menjelang Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut sebagai kearifan lokal yang diangkat dalam pembelajaran. Alasan yang pertama, tradisi ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Bungbulang secara turun-temurun sehingga menjadi salah satu identitas budaya yang perlu dikenalkan kepada peserta didik. Nah, melalui tradisi ini, masyarakat menyiapkan berbagai makanan seperti ketupat, opor ayam, sambal goreng, terus dodol Garut, rengginang, dan berbagai kue tradisional untuk dibagikan kepada tetangga, kerabat, maupun masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Lalu alasan yang kedua, tradisi ini memiliki banyak nilai karakter yang relevan dengan tujuan pendidikan. Nah, nilai tersebut meliputi nilai religius, gotong royong, kepedulian sosial, tanggung jawab dalam melestarikan budaya daerah. Nah, nilai-nilai tersebut juga penting ditanamkan kepada peserta didik sejak usia sekolah dasar karena tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga untuk membangun karakter mereka. Selain itu, penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran juga membuat materi menjadi lebih dekat dengan kehidupan peserta didik. Mereka tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari budaya yang ada di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga kontekstual. Baik, untuk slide selanjutnya, keterkaitan dengan materi. LKPD ini disusun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B kelas 4 Sekolah Dasar dengan topik mengidentifikasi informasi penting dan menyusun ringkasan teks deskripsi berbasis kearifan lokal. Keterkaitan kearifan lokal dengan materi pembelajaran justru terlihat dari penggunaan tradisi berbagi makanan sebagai teks bacaan utama. Setelah membaca teks tersebut, peserta didik diminta untuk menemukan informasi penting, menemukan gagasan pokok setiap paragraf, kemudian juga menyusun ringkasan menggunakan kalimat mereka sendiri. Tujuan pembelajaran dalam LKPD ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks, menganalisis gagasan pokok setiap paragraf, serta menyusun ringkasan isi bacaan secara runtut dan juga jelas. Nah, dengan demikian peserta didik tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya lokal yang terdapat dalam bacaan. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan saja, tetapi juga untuk menjadi sarana untuk pengenalan budaya dalam daerah mereka sendiri. Selanjutnya, keunggulan LKPD. Nah, LKPD yang saya susun memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pertama yaitu menggunakan kearifan lokal Kabupaten Garut sebagai sumber belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan juga dekat dengan kehidupan peserta didik. Keunggulan yang kedua, kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis, mulai dari mengamati, membaca dan memahami teks, mengeksplorasi, berdiskusi, menyimpulkan, lalu mengerjakan latihan hingga refleksi. Tahapan tersebut membuat peserta didik menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran. Nah, lalu keunggulan yang ketiga, LKPD ini mengembangkan 3 aspek kompetensi sekaligus, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga sikap. Peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar bekerja sama, menghargai pendapat teman, serta memiliki kepedulian terhadap budaya daerah. Keunggulan terakhir LKPD ini yaitu telah dilengkapi dengan asesmen sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan beserta rubrik penilaiannya, sehingga guru dapat melakukan penilaian secara lebih objektif dan juga
menyeluruh sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada contoh implementasi di kelas SD. Contoh implementasi LKPD ini di kelas dimulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengajak peserta didik mengamati gambar mengenai tradisi berbagai makanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada kegiatan inti, peserta didik membaca tentang tradisi tersebut, kemudian menjawab pertanyaan mengenai isi bacaan, seperti tempat pelaksanaan tradisi, waktu pelaksanaan, tujuan tradisi, makanan yang dibagikan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, peserta didik mengisi tabel informasi yang penting berdasarkan teks yang telah dibaca. Setelah itu, peserta didik juga berdiskusi dalam kelompok mengenai pentingnya ikut berpartisipasi dalam tradisi berbagi makanan, serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga menyusun ringkasan isi bacaan menggunakan kalimat sendiri dan juga mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, pada kegiatan penutup, peserta didik mengerjakan latihan berupa soal pilihan ganda, isian singkat, dan juga uraian. Kemudian, mengisi lembar refleksi, guru juga melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan berdasarkan rubrik yang telah disediakan dalam LKPD. Baik, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis kearifan lokal ini dirancang untuk mengintegrasikan budaya daerah ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui tradisi berbagi makanan, menjelang Hari Raya Idul Fitri di Kecamatan Bungbulang, peserta didik tidak hanya belajar menemukan informasi penting dan juga menyusun ringkasan saja, tetapi juga memahami nilai religius, gotong royong, kepedulian, kebersamaan, dan juga tanggung jawab dalam melestarikan budaya daerah. Saya berharap LKPD ini dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, konseptual, serta menumbuhkan rasa cinta peserta didik terhadap budaya lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.